Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Marhaban bikum fil liqa'i as-sabi' min al-liqa'ati li qira'ati kitab al-muyassar fi ulumil Qur'an li markazid dirasat wal ma'lumat al-Qur'aniyah. Taib. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang ketujuh. Masih kita membaca dan mengkaji kitab Al-Muyassar fi Ulumil Quran, sebuah kitab pengantar untuk mendalami ilmu tafsir Al-Quran. Baik. Antum yang ada PDF-nya silakan dibuka di halaman 35 di pasal yang keempat, yaitu tentang Al-Makki wal Madani. Baik. Setelah sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita membahas, di pasal yang ketiga kita membahas tentang apa saja ayat yang pertama turun, ya, dan yang terakhir turun. Nah, sekarang kita masuk ke poin tentang Al-Makki wal Madani. Al-Makki ya ikhwah, nisbah kepada Makkah. Sedangkan Al-Madani itu nisbat kepada Madinah. Nah, jadi Al-Makki wal Madani. Berarti Al-Makki artinya bersifat turunnya di Mekah. Wal Madani begitu juga, Madani yang turunnya di Madinah. Baik, kita mulai langsung ikhwah. Nanti kita akan pahami atau kita akan baca dari dobitnya apa. Nabda, qala al-muallif huna tataba'a nuzulul Qur'ani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da awwali nuzulin fi ghari Hira. Tataba'a artinya berurutan atau berangsur-angsur. Berangsur-angsur turunnya Al-Quran atas Rasulullah SAW ba'da awwali nuzulin fi ghari Hira, setelah turun yang pertama kali di Gua Hira. Sejak hari itu Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Nah, kita agak cepat sedikit sekarang ya, Pak ya. Kita agak ngebut sedikit karena ini pembahasannya masih mudah insyaallah. Fakana minhu ma nazala bi Makkah. Ya, maka di antara Al-Quran itu ada yang turun di Makkah, wa ma nazala fi dawahiha, ada juga yang turun di dawahinya Makkah. Dawahi itu jamak dari kata dahiyah, artinya pinggiran. Ya, pinggiran kota Makkah. Tsumma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinati. Kemudian hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya ke kota Al-Madinah. Fakana minal Qur'an ma nazala alaihi fiha, maka ada kemudian yang turun di Madinah. Wa kana minhu ma nazala fi safaratihi kharijaha. Ada juga ayat-ayat Al-Qur'an itu yang turun kepada Nabi SAW ketika beliau sedang safar di luar kota Madinah. Jadi Nabi sudah hijrah ke Madinah, setelah di Madinah Nabi kan safar juga keluar. Nah, ketika safar itu kadang ada juga ayat-ayat yang turun di situ. Waqad abbara al-ulama an dzalika an-nazil min al-Qur'an bil makki wal madani. Nah, kemudian para ulama menakbirkan, ya, menyebutkan istilah untuk ayat Al-Qur'an yang turun itu dibedakan dengan istilah al-makki wal madani. Ada juga nanti istilahnya as-saifi wasyita'i, ya, as-safari wal muqimi dan seterusnya. Ya, jadi saking spesifiknya, saking kenalnya para sahabat itu dengan turunnya Al-Quran, ya, mereka sampai hafal ayat ini turunnya di musim apa. Sampai mereka tahu ayat ini turunnya di musim panas kah, atau di musim dingin, turunnya ketika Nabi sedang safar atau sedang mukim, dan seterusnya. Nah, ya, sebagaimana perkataan Umar kepada orang-orang Yahudi, ya, sungguhnya saya mengetahui ayat Al-Quran itu kapan turunnya, ya, musim panas ataukah musim dingin, dan sebagainya. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan di sini, ma mafhum al-makki wal madani? Apa sebenarnya dhabitnya, pengertian dari makki dan madani itu? Mafhumul makki wal madani, dubita ta'riful makki wal madani bidhabitiz zamani wa hiyal hijrah. Nah, berarti kan makki itu memang nisbat kepada tempat. Ya, sering kita dulu kalau kita SD ya kita pelajari makki itu artinya turun di Mekah karena nisbat kepada tempat kan. Madani turun di Madinah. Kelas. Lah. Yang benar adalah dhabitnya, patokannya itu kepada zaman. Ya, kepada waktu. Jadi definisi dari makki itu adalah bukan yang turun di Mekah, tapi yang turun, ya, sebelum hijrah ke Madinah. Nah,
Maka definisi dari maki di situ antum bisa hafalkan, ma nazala ya minal Qur'ani qoblal hijrah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun sebelum Nabi hijrah. Artinya Nabi masih di Makkah. Walau kana kharija Makkah, meskipun Nabi berada di luar kota Makkah. Nah, secara geografis Nabi berada di luar kota Makkah, tapi ini belum terjadi peristiwa hijrah itu. Ya, jadi selama peristiwa hijrah belum terjadi, dimanapun Nabi berada, entah di Makkah ataupun di luar kota Makkah, itu dinamakan ayat-ayat Makki. Wal madani manazala minal Qur'an ba'dal hijrah, karena patokannya adalah kepada zaman, waktu, yaitu waktu apa? Waktu hijrah Nabi. Maka yang turun setelah hijrahnya Nabi itu dinamakan al-madani, walau kana kharijal Madinah, meskipun Nabi SAW sedang berada di luar kota Al-Madinah. Nah, jadi dhabit ini ya, antum harus pahami ya. Dhabit yang mengatakan bahwasanya patokannya itu kepada waktu hijrah, ini adalah dhabit yang para salafus saleh tidak pernah menyebutkan secara gamblang di dalam kitab-kitab mereka. Ya, tidak disebutkan secara gamblang, akan tetapi ya para salafus saleh itu ya'mal bi fahwaha. Artinya para salafus saleh itu meyakini memang inilah dhabit yang benar begitu. Ya. Meskipun mereka tidak secara terang-terangan mengatakan ini begini-begini. Nah, karena hanya satu ini pemahaman Makki dan Madani yang benar. Baik. Ya, setelah kita paham apa itu Makki dan Madani, bahwasanya patokan Makki dan Madani itu kepada waktu, sekarang kita akan lihat ada suwar al-Makkiyah wal Madaniyah. Ya, jumlah suwar itu jamak dari surah, jumlah surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Inda dirasati aqwalil ulama fil Makki wal Madani min suwaril Qur'an, najidu anna minha mattafaqu ala annahu makkiyun. Ketika kita mempelajari ucapan-ucapan para ulama seputar Al-Makki wal Madani, ya, jadi Al-Makki wal Madani ini banyak para ulama menyusun kitab-kitab membahasnya, ya. Ada judul kitab misalkan ya, yang masyhur Al-Makki wal Madani ya fil Qur'anil Karim, ya. Karangannya ya, Syekh Muhammad Asy-Syai' misalkan. Ya, beliau menulis kitab judulnya Al-Makki wal Madani fil Qur'anil Karim. Di situ disebutkan secara jelas di situ ya apa saja ya atau ya yang mana saja Makki dan yang mana saja yang Madani. Begitu juga ada kitab yang bagus yang berkaitan dengan masalah ini. Nah, di antara Rasail Jami'iyah, ya, dia bentuknya adalah disertasi Al-Makki wal Madani fil Qur'anil Karim, Dirasah Ta'siliyah, karangannya Syekh Abdul Razak Hussein Ahmad. Ya, ada sekitar 2 jilid kalau tidak salah. Itu juga kitab yang bagus untuk membahas tentang Al-Makki wal Madani ini. Baik. Jadi ketika kita mempelajari atau ketika kita membaca ucapan-ucapan para ulama ya seputar Al-Makki wal Madani, kita bisa melihat bahwasanya ya, najidu anna minha, bahwasanya di antara surat-surat Al-Qur'an itu mattafaqu, apa yang disepakati, ada yang disepakati oleh para ulama ala annahu makkiyun. Sepakat para ulama, enggak ada yang berselisih. Ini memang Makki. Wa minha mattafaqu ala annahu madaniyun. Ada juga ayat-ayat Al-Qur'an yang disepakati atau surat-surat Al-Qur'an yang disepakati dia adalah ayat-ayat madani. Wa minha makhtulifu fi. Nah, dari antara surat-surat Al-Qur'an itu ada yang diperselisihkan juga gitu. Ulama ini mengatakan dia Makki, ulama ini mengatakan dia madani. Wal ibratu fi tahdidi dzalika huwa aglabus surah. Nah, perhatikan ini harus digaris bawah ini. Patokannya, ibrohnya adalah ya dalam tahdidnya ta'yin ya, menentukan. Ya, ibroh dalam menentukan apakah dia Makki dan Madani itu kepada aglabus surah, kepada kebanyakan suratnya, mayoritas suratnya. Nah, kenapa? Liwujudi ayatin mustatsnatin fil hukmi min ba'di suwar. Ya, karena terkadang ada beberapa surat yang ya tidak seluruhnya dia Makkiyah. Ada beberapa ayatnya yang Madaniyah. Misalkan perkataan Ibnu Abbas yang berkaitan tentang surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu kata Ibnu Abbas adalah surat Makkiyah kecuali 3 ayat terakhir. Ya, 3 ayat terakhir itu kata Ibnu Abbas adalah ya Madaniyah. Baik.
Nah, jadi kalau hanya 3 ayat terakhir saja yang madaniyah, berarti kalau kita pakai kaidah tadi, kita katakan surat An-Nahl itu surat Makkiyah. Karena melihatnya kepada apa? Aglabus surah, kepada mayoritasnya. Mana yang paling banyak gitu. Taib. Lidha fal makki wal madani minas suwar bi'tibar iltifaq wal ikhtilaf fi zamani nuzuliha ala thalathati aqsam. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya berdasarkan disepakati atau tidaknya ayat-ayat Al-Qur'an atau surat-surat Al-Qur'an itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya. Yang pertama as-suwar al-mukhtalaf fi kauniha makkiyah atau madaniyah. Ayat-ayat atau surat-surat yang diperselisihkan apakah dia Makki atau Madaniyah. Jumlahnya ada 20 surat. Ya, ada 20 surat. Kemudian yang kedua, as-suwar al-muttafaq ala annaha madaniyah. Surat-surat yang disepakati. Ini disepakati, ya. Disepakati ya, bahwasanya dia itu madaniyatnya tidak diperselisihkan oleh satupun para ulama. Jumlahnya 19 surat. Kemudian yang ketiga, as-suwar al-muttafaq ala annaha makkiyah khamsun wa sab'una surah. Ya, sisanya adalah surat-surat yang disepakati bahwasanya dia makkiyah, jumlahnya adalah ya khamsun wa sab'un, 75 surat. Nah, ini disepakati kalau dia tuh makkiyah gitu. Taib. Wa fi ma yali tawdihul dzalik. Nah, dari sini bisa kita simpulkan di sini ada surat al-makkiyah al-madaniyah. Nah, as-suwar al-mukhtalaf fi kauniha makkiyah atau madaniyah yang diperselisihkan itu ada 20. Ya, dimulai dari surat Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Al-Hajj, Ar-Rahman. Nah, antum ingat-ingat ini 20 surat ini yang mukhtalaf ini. Kenapa? Karena nanti kalau antum baca kitab-kitab para ulama, misalkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sebagian ulama mengatakan makkiyah, sebagian mengatakan madaniyah, begitu. Ar-Ra'd begitu juga, Al-Hajj, Ar-Rahman, Al-Hadid, As-Sab, At-Taghabun, Al-Insan, Al-Mutaffifin, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, At-Takatsur, Al-Asr, Al-Ma'un, Al-Kautsar, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini adalah yang mukhtalaf. Kemudian yang disepakati bahwasanya dia madaniyah itu ada 19. Dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya sampai An-Nasr. Ini tentu tidak berurutan ya. Tidak berurutan. Kemudian yang ketiga, As-Suwar Al-Muttafaq ala annaha makkiyah. Itu 75 surat. Nah, berarti lebih banyak yang makkiyah daripada yang madaniyah. 75 surat. Nah, ya, sedangkan madaniyah 19 surat. 75 tambah 19 kan totalnya jadi berapa? Ya, 94 ya. 94. 94 total surat Al-Quran itu 114. Ya, berarti sisanya 20 yang dipersisihkan. Gitu ya. 75, 19, 20. Gitu ingatnya. Baik. Tentu ini adalah pendapat yang dipakai oleh penulis di sini ya. Ini pendapat yang penulis rajihkan. Nah, ya bisa jadi nanti di kitab-kitab yang lain antum akan dapati jumlah yang berbeda-beda. Nah, itu tidak masalah. Nah, di antara di kitab-kitab para ulama ada juga yang mengatakan bahwasanya ya, surat-surat Makkiyah itu ya, jumlahnya ada 86. Ini 75 ya. Ada mengatakan 86. Kemudian Al-Madaniyah itu ada yang mengatakan 28. Jadi cara mengingatnya kalau di kitab itu adalah dengan melihat kepada surat Al-Baqarah. Jumlah surat Al-Baqarah ayatnya adalah 286 ayat. Ya. 286, nah 86 yang ini Makkiyah. Ya, kemudian 28 ini Madaniyah. Itu cara ngingatnya. Ya, gitu. Paham maksudnya? Nah, maka 28 tambah 86. Ya, totalnya akan ya, jadinya 114 surat gitu. Nah, ya ini kenapa kok jadi 86? Nah, karena di sini yang mukhtalaf itu dimasukkan gitu. Nah, kalau kita perinci jadinya 75. Gitu. Itu bedanya ya. Nah, jadi cara mengingatnya adalah dengan melihat kepada jumlah surat Al-Baqarah ya.
cara menghafalnya ya. 286 ya. Ini kalau kita tidak pakai yang mukhtalaf ya. Maka yang 86-nya ini adalah yang Makkiyah, kemudian yang 28-nya ini yang Madaniyah. Nah, ini tanpa yang mukhtalaf. Baik. Kemudian sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mengenali yang ini surat Makkiyah atau ayat Makkiyah atau yang ini ayat Madaniyah? Ya. Baik. Al-aslu fil makki wal madani annahu ilmun la majala lirra'yi fi. Garis bawahi itu kaidah bahwasanya hukum asal dari makki wal madani itu bahwasanya dia adalah ilmu yang tidak ada majal lirra'yi fi. Tidak ada celah bagi akal di situ. Artinya dia adalah ilmu yang ya, ilmu yang maksur, ilmu yang harus pakai dalil gitu ya. Nggak boleh kita membikin-bikin di sini. Wa inna ma ya'tamidu 'ala an-naqli was-sama' mimman syahada tanzila wa 'asarahu wa hum sahabah. Patokannya ya'tamidu artinya patokannya kepada nakal. Antum paham makna nakal ya? Ya, was-sama' ya, sama juga kurang lebih sama dengan nakal. Mimman syahada tanzil dari mereka yang menyaksikan tanzil turunnya Al-Qur'an wa 'asarahu dan hidup sezaman dengan turunnya Al-Qur'an. Siapa mereka? Wahumus sahabah radhiyallahu anhum. Nah, lakin ma hadza faqad dhahara tariqun akhar. Itu hukum asalnya. Untuk harus pahami hukum asal untuk membedakan makki dan madani itu adalah kepada dalil. Nah, lakin ma hadza faqad dhahara tariqun akhar. Akan tapi para ulama menetapkan ada jalan yang lain untuk mengetahuinya. Fasara al-amru fi ma'rifatil makki wal madani ala tariqain. Ada dua jalur. Ya, ada dua cara untuk mengetahui suatu ayat atau suatu surat itu makki atau madani. Ya, jalur yang pertama adalah at-tariqun naqli as-sama'i. Ya, jalur sama'i. Ya, jalur sama'i. Kemudian yang kedua, jalur al-qiyasi al-ijtihadi. Ya, sama'i itu berdasarkan dalil, kemudian ijtihadi itu berdasarkan ijtihad. Kita mulai dari jalur yang pertama atau cara yang pertama. At-tariqun naqli as-sama'i wa huwa ma wasala ilaina as-sahabah bi annahu makkiyun aw madaniyun aw an talamidhihim min at-tabi'in alladziina akhadhu anhum. Ya, jelas sama'i berarti maksudnya harus ada dalilnya. Ya, misalkan seorang sahabat mengatakan ayat ini turunnya di Mekah, ayat ini turunnya di Madinah. Atau yang ngomong itu bukan sahabat tapi murid-murid mereka dari kalangan para tabi'in. Ya, kaqauli Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana ucapan Aisyah misalkan laqad nazala bi Makkah. Nah, dikatakan laqad nazala bi Makkah, berarti dia Makkiyah, selesai. Ya, sungguh telah turun di Mekah kepada Nabi Muhammad SAW wa inni la jariyatun al-abu balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adha wa amar. Ya. Wa ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indah. Wa aglabu suril Qur'an urifa kauniha makkiyah aw madaniyah min hadzal tariq. Nah, dari sini bisa dilihat bahwasanya ya, ayat ini surat Al-Qamar ayat 46 balisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar ini turunnya di Makkah. Waktu itu Aisyah masih kecil, ya, masih suka main, ya. Wa ma nazal suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana inda. Ya, dan tidaklah surat Al-Baqarah, surat An-Nisa turun kecuali aku telah berada di sisi Nabi. Waktu di Madinah, sudah di Madinah. Nah, dari ucapan para sahabat seperti ini, gampang kita mengetahui kalau ini tuh turunnya di Makkah atau di Madinah. Dan mayoritas ayat-ayat Al-Quran itu kita ketahui Makkiyah atau Madaniyahnya min hadzal tariq. Nah, itu harus dipahami ya. Ya, kebanyakannya kita tahu dengan cara seperti ini. Baik. Kemudian yang kedua at-tariqul qiyasi al-ijtihadi. Nah, ini yang agak bermasalah di sini karena dia ijtihad. Tentu ijtihad itu relatif. Lama wujudal ikhtilaf fi ma'rifatil makki wal madani min ba'di suwar wal ayat kana labudda minal ijtihad fi hadzal mukhtalafi. Ketika terjadi adanya ikhtilaf di kalangan para ulama tentang apakah ini makki atau madani, ya, kana labudda minal ijtihad fi hadzal mukhtalafi. Maka ya harus ada ijtihad di sini untuk membedakan apakah ini makki atau madani. Min khilali dhawabit talit tarjih. Ada dhawabitnya, ada aturannya, tapi untuk menentukan apakah ini ya makki atau madani.
Wa min huna dhahara at-tariqu al-qiyasi al-ijtihadi alladhi yaqumu ala ma'rifati ma yumkinu al-qiyasu alaihi. Jadi pakai qiyas di sini. Wa huwa mawdu'atul makki wal madani wa aslubuhuma wa khasa'isuhuma fi suwar wal ayat allati dalla 'alaiha al-istiqra'. Nah, sekarang bagaimana cara kiasnya? Cara kiasnya adalah dengan melihat kepada maudu'at, tema-temanya. Jadi kita bedain, oh kalau temanya begini makki berarti, kalau temanya begini madani. Nah, tema itu maksudnya pembahasan pokoknya apa begitu. Begitu juga dilihat dari uslubnya, cara penyampaiannya. Oh ini uslubnya tegas ini, oh berarti dia maki. Oh ini uslubnya lembut, ini madani. Ya, gitu. Atau lihat dari khosaisnya, dari karakteristiknya. Nah, ya. Liza yatabayyanu lana anna hadzal tariqa far'iyyun. Jadi cara yang kedua ini adalah cara far'i, itu harus dipahami. Cara yang pertama itu sama'i dulu. Nah, kalau tidak ketemu cara sama'i barulah beralih ke cara yang ini karena ini cabang. Mabniun ala tariqis sama'i alladhi huwal asal fi ma'rifatil makki wal madani. Nah, ya, ini adalah cara cabang. Adapun asalnya adalah dengan melihat kepada dalil. Ya. Kemudian sekarang bagaimana dhawabitnya dan mumayyizat al-makki wal madani. Dhawabit wa mumayyizat itu maksudnya adalah kalau dhawabit itu kita katakan ya aturan-aturannya. Ya. Sedangkan mumayyizat itu istimewaan. Jadi kalau kita ingin membedakan sesuatu, tentu kita mencari ciri khas masing-masing kan. Makki itu ciri khasnya apa, madani ciri khasnya apa. Taib. Maka ketika kita ingin mengetahui ciri khas dari makki dan madani, berarti kita harus membaca keseluruhan Al-Quran kan, meneliti dari awal sampai akhir. Nah, proses meneliti dari awal sampai akhir itulah yang disebut dengan istiqra. Oh, surat Al-Baqarah ini ya temanya begini. Ya, tapi di juz 30 oh temanya beda gitu. Nah, dari situ setelah kita mempertimbangkan istiqra ini. Nah, itu namanya istiqra. Ya, perbuatan untuk menimbang secara keseluruhan itu namanya istiqra dan tatabu. Baik. Nah, setelah istiqra dan tatabu itu, para ulama pun istanbato ada dan minat dhawabit, para ulama pun merumuskan beberapa aturan dan beberapa ciri khas allati yu'rafu biha kullun minhuma yang dengannya kita bisa membedakan mana maki dan madani. Nujizu abrazaha fi mayati. Sekarang kita akan ringkas nujiz, hanya ringkas saja kita sampaikan yang paling abroz, yang paling zahir. Ya, pelengkapnya antum bisa lihat ke kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran atau Al-Itqan ya, di bab Al-Makki wal Madani. Nah, kemudian di kitab yang kita sebut tadi kitab Al-Makki wal Madani karangan Dr. Muhammad Asy-Syai' di halaman 28 sampai halaman 53 itu bagus untuk antum merujuk ke situ nanti. Nah, di sini kita ambil ringkasannya. Awalan dawabit al-makki wa muizatuhu. Apa karakteristik atau ciri khas dari al-makki? Kullu suratin ja'a fiha al-khitabu bi ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu ya fahiya makkiyah. Ya, kalau ada surat-surat di dalamnya itu ada ayat ya ayyuhan nas dan enggak ada ya ayyuhalladzina amanu, maka itu makkiyah berarti. Ya, karena di Makkah kan orang-orang belum beriman. Ya, kebanyakan belum beriman, masihnya sedikit sekali. Maka ayat Al-Qur'an banyak ditujukan kepada manusia secara umum, maka dikatakan ya ayyuhan nas. Nah, ya, atau ya bani Adam. Tapi kalau sudah turun ya ayyuhalladzina amanu, ini madani. Kemudian yang kedua, kullu suratin muftatahatin bil hurufil muqatta'ah fahiya makkiyah. Tugas bawahi. Setiap surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, atau huruf muqatta'ah ya. Alif lam mim kaf ha ya ain shad namanya huruf muqatta'ah. Kalau diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah itu dia makkiyah berarti. Berarti surat Al-Baqarah alif lam mim kan. Nah, kemudian surat Maryam kaf ha ya ain shad. Nah, surat ini berarti makkiyah. Akan tetapi di sini dikatakan siwa Al-Baqarah wa Ali Imran, kecuali dua surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, kaidah seperti ini namanya kaidah kulliyat namanya. Ya, ketika kita mengatakan semua surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah adalah makkiyah, ini namanya kulliyat. Beda dengan kaidah ya. Kulliyat itu adalah kaidah yang berlaku secara dominan. Misalkan kita mengatakan ya semua laki-laki itu
lebih kuat daripada perempuan. Apakah benar faktanya seperti itu? Ya, ada perempuan yang lebih kuat dari laki-laki, gitu kan? Ya, akan tetapi ini namanya kulliyat. Artinya dia pakem yang sifatnya ya dominan saja. Nah, kita katakan hukum asalnya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Cuman ada pengecualian di situ. Nah, maka ketika kita mengatakan setiap surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah dalam makkiyah, maka ada pengecualian di sini. Kecuali surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Taib. Dan yang ketiga, kullu suratin fiha sajdah fahiya makkiyah. Setiap surat yang ada sajdahnya, yang kita disunnahkan untuk sujud di situ, ya, ada 15 tempat di dalam Al-Quran atau 14, itu adalah surat-surat makkiyah. Nah, ya, dilihat di catatan kaki, ada suratai Ar-Ra'd wal Hajj inda man yara annahuma madaniyatan. Kecuali surat Ar-Ra'd dan surat Al-Hajj menurut sebagian orang yang menganggap bahwasanya dia adalah surat madaniyah. Baik. Kemudian nomor 4, kullu suratin warada fiha labdhu kalla fahiya makkiyah. Setiap surat yang ada di dalamnya lafaz kalla. Ya, kalla sawfa ta'lamun. Kalla ini namanya dalam bahasa Arab kalimatuz zajar. Kalimat yang keras sekali. Dia setingkat lebih keras di atas la. Kalau la itu sebenarnya tidak, tapi kalla itu jangan coba-coba, gitu istilahnya. Ya, kalau tidak, ya udah tidak. Gitu. Tapi kalau kalla, ya, nyoba aja nggak boleh, gitu. Ya, jadi lebih tegas lagi kata kalla. Maka dinamakan kalimatuz zajar. Nah, dakwah Islam itu kan diawali di Makkah. Ya, orang-orang Makkah itu keras-keras. Maka dia harus ya ajak bicara dengan tegas juga. Gitu. Apalagi yang awal-awal diajarkan kan itu tauhid. Nah, maka ya, ayat-ayat yang turun di Mekah itu banyak yang diawali dengan kata kalla, ya, dengan kata zajar ini. Nah, tapi kalau di Madinah orang-orang sudah banyak yang beriman sehingga hatinya sudah tidak sekeras dulu, ya, sehingga yang digunakan pun uslub-uslub yang lemah lembut. Taib. Yang kelima, kullu suratin fiha qasasul anbiya wal umamis sabiqah fa hiya makkiyah, ada surat Al-Baqarah. Surat-surat yang di dalamnya ada kisah-kisah para nabi atau umat-umat terdahulu itu biasanya adalah surat-surat Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Nah, jadi kisah-kisah para nabi ya, itu banyaknya turunnya di Mekah. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya adalah kalau kita mengawali dakwah itu awali dengan metode yang paling mudah diterima. Nah, di antara metode paling mudah untuk menyampaikan informasi itu dengan jalan cerita. Cerita itu disukai sama setiap golongan, mau dia laki-laki, perempuan, tua, muda, ya, itu suka dicerita itu. Nah, maka di Makkah banyak sekali turun cerita-cerita. Makanya orang-orang Makkah takjub dengan cerita-cerita itu. Wah, ini kami belum pernah dengar cerita seperti ini. Begitu. Nah, sehingga ada ketertarikan sendiri terhadap cerita yang ada dalam Al-Quran. Kecuali surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah hikmahnya kenapa? Kok surat Al-Baqarah ini dia ya, ada kisah para nabi tapi dia Madaniyah. Nah, karena di Madinah lah banyak orang Yahudi, sedangkan di dalam surat Al-Baqarah itu mayoritasnya kan kisahnya Bani Israel. Ketika mereka diperintahkan untuk menyembelih sapi betina itu. Nah, ya, jadi kurang pas kalau turunnya di Mekah surat Al-Baqarah itu. Ya, karena di Mekah sedikit orang Yahudi. Orang Yahudi itu banyaknya di Madinah. Baik. Kemudian yang kedua, mumayyazat al-makki. Ya, kalau tadi kan ya, dua bitnya, sekarang mumayyazatnya. Ya. Mumayyazat sama dua bit itu kurang lebih sama lah. Ya, baik. Yang pertama, kisaru aglabil ayat waswari fiha. Biasanya makiyah itu ayatnya pendek-pendek, kisar. Ya. Pendek-pendek ayatnya, mayoritas. Ya, dan surat-suratnya juga pendek. Ya. Ayatnya pendek itu maksudnya pemisahnya. Yang pemisah ayat 1 dengan ayat 2 itu pendek. Gitu. Ya. Antum lihat di juz 30 misalkan, kan pendek itu ya. Ya, wal asr, satu ayat. Ya, innal insana lafi khusr, ayat kedua. Bandingkan dengan surat Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, maka kebanyakan yang di juz 30 itu cuma beberapa surat saja yang bukan makki. Yang kedua, kuwatul ibarah. Ibarah yang dipakai itu kuat, tegas maksudnya. Wa kasratu ta'kid wa taqrir bil qasam. Dan banyak penegasan dan penetapan menggunakan qasam, sumpah. Ya,
banyak sumpah, banyak diawali dengan waw qasam berarti wadduha, wattini, wazzaitun, sumpah di situ kan. Wadarbil amsal juga banyak diawali dengan yang darbil amsal. Darbil amsal itu artinya memberikan contoh atau analogi. Al-amsal itu yang analogi. Nanti ada bab tersendiri membahas analogi dalam Al-Quran. Ya, misalkan di ayat Allah katakan daraballahu masalan lilladzina kafaru. Nah, kalau ada kata daraballahu masalan itu artinya Allah sedang membuat analogi. Ya, orang yang beriman itu ibaratnya begini, orang kafir ibaratnya begini. Ya, seperti pohon, seperti air hujan, seperti tanaman dan sebagainya. Nah, wat tashbih wa nahwi dzalik juga ya, surat Makkiyah itu banyak tasbihnya, penyerupaannya. Ya, orang-orang sesat itu diserupakan dengan ini, orang-orang yang beriman diserupakan dengan ini dan seterusnya. Itu namanya tasbih. Nah, dari sini Antum bisa lihat bahwasanya kenapa, apa hikmahnya ayat-ayat Makkiyah itu banyak tasbih di dalamnya? Karena itu adalah cara yang paling gampang untuk memahami sesuatu. Ya, para ulama mengatakan wabil misali yattadihul maqalu, dengan contoh ucapan itu menjadi lebih jelas. Kalau kita paparkan sesuatu tapi nggak kasih contoh bisa jadi kurang nempel di otak orang. Nah, ya, maka orang-orang di Mekah ini kan belum paham Islam, ya, sehingga mereka diberikan analogi-analogi oleh Allah, dikasih permisalan-permisalan. Ini contohnya begini, ini contohnya begini. Karena istilah-istilah itu banyak yang baru di dalam Al-Quran, istilah-istilah sholat, puasa, zakat, itu mereka pakai sehari-hari di zaman jahiliyah memang. Misalkan puasa, kata puasa mereka tahu, puasa itu artinya menahan diri. Tapi kan puasa dalam pengertian fikih Islam kan beda. Menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan badan dan seterusnya. Ya, begitu juga kata sholat. Sholat itu mereka pahami, sholat artinya doa. Nah, tapi kan sholat dalam tinjauan fikih itu beda. Nah, maka pengertian-pengertian yang seperti itu baru bagi mereka. Sehingga Allah permisalkan pengertian-pengertian tadi dengan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Baik. Wa minal mumayyizat al-maudu'iyyah lil makki. Kalau dari sisi maudu'nya, dari sisi temanya. Kalau tadi dari sisi uslubnya ya. Ayatnya pendek-pendek itu uslubnya. Tapi kalau dari temanya bagaimana? Anna aghlaba maudu'atihi fi taqriri ususil aqidah wa da'wah ila tauhidillah wa ifradihi bil ibadah. Ya, kebanyakan tema-tema dalam surat Makkiyah itu adalah untuk menetapkan fondasi akidah dan mengajak kepada tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, tauhid uluhiyah. Nah. Wa isbatur risalah wa taqrirul ba'ats wal jaza wal masir. Nah, begitu juga ada penetapan risalah. Ya, penetapan risalah itu maksudnya mengakui ya bahwasanya nabi itu adalah utusan Allah. Taqrirul ba'ats, penetapan tentang adanya hari kebangkitan, wal jaza, hari pembalasan, wal masir, kembalinya kita ke surga ataupun ke neraka. Ya, wa bayan ahwali yaumil qiyamah, dan penjelasan tentang keadaan-keadaan pada hari kiamat. Nah, jadi penjelasan tentang keadaan-keadaan pada hari kiamat itu biasanya adalah tema dari Al-Makki. Kemudian Madani sekarang. Dhabitnya apa? Kullu suratin ja'a fihal khitab ya ayyuhalladzina amanu. Surat-surat yang di dalamnya ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Itu kebanyakannya adalah Madaniyah. Wa kadzalika ma ja'a fihi al-khitab ya ahlal kitab aw ya bani Israil, atau yang di dalamnya ada khitab ya ahlal kitab. Wahai ahlal kitab, ya, karena mayoritas ahlul kitab itu adanya di Makkah, di Madinah kan. Ya, ahlul kitab itu banyaknya di Madinah, Yahudi dan Nasrani. Nah, orang-orang Yahudi itu di perbatasan, kemudian Nasrani itu di Najran. Aw ya bani Israil, atau ya bani Israil. Nah, orang Yahudi secara spesifik. Nah, nomor 2, kullu suratin fiha dzikrul munafiqin fahiya madaniyah. Setiap surat yang ada disebutkan tentang orang-orang munafik itu adalah ayat-ayat madaniyah dia. Karena orang munafik adanya di Madinah. Ya, kalau di Mekah bukan munafik lagi istilahnya. Kalau di Mekah istilahnya ya muslim kafir gitu. Li'anna nifaq lam yadhhar illa fil Madinah. Nah, kecuali surat Al-Ankabut ya. Nah, surat Al-Ankabut sebagian ulama mengatakan dia surat Makkiyah. Baik. Kemudian kullu suratin dzukira fiha lafdzul yahud bihadhihi sighah mu'arrafan aw lafdzun nasara fa hiya madaniyah. Setiap surat yang disebutkan di dalamnya lafaz al-yahud. Kata ya al-yahud ya. Qalatil yahudu ya.
Ya, bihadhihi sigha mu'arrafan. Artinya Allah mu'arrafan, ya, sedang menjelaskan orang Yahudi itu yang mana gitu. Nah, orang Yahudi itu yang begini begini begini. Ya, orang Yahudi dulu pernah berbuat begini begini. Nah, itu kan mu'arraf namanya. Sigha mu'arraf. Sigha mu'arraf artinya ya, bentuk kalimat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan siapa dia. Misalkan anak katakan Nayaka adalah ya, seorang talib, ya, umurnya begini, tinggal di sini. Nah, itu namanya sigha mu'arraf. Ya. Tapi kalau Anda mengatakan ya Nayaka idhab, ini bukan sigha mu'arraf. Ya, sigha amr itu. Ya. Baik, auladzin nasara fahiya madaniyah, atau menggunakan lafaz nasara. Maka surat-surat yang seperti ini adalah surat-surat madaniyah. Baik, kemudian yang keempat, kullu suratin fiha haddun aw fariidhah fahiya madaniyah. Nah, ini paling gampang diketahui. Setiap surat yang di dalamnya ada had. Had artinya hukuman. Barang siapa mencuri hukumannya potong tangan, yang berzina hukumannya rajam, yang minum khamar hukuman dicambuk dan sebagainya. Ya, maka dia surat madaniyah. Atau ada fariidhah. Fariidhah artinya ya kewajiban, kewajiban untuk membayar zakat, kewajiban untuk ini itu, ya. Baik. Perinciannya maksudnya ya, kalau asas kewajibannya sih di Makkah, misalkan zakatnya. Zakat itu turunnya di tahun kedua. Tahun kedua di Madinah. Baik. Yang kelima, kullu suratin fiha amrun bil jihad. Setiap surat yang ada dalamnya perintah untuk berjihad, wa bayan ahkamihi, penjelasan tentang hukum-hukum jihad, wa dzikrul maghazi, penyebutan tentang maghazi. Maghazi itu peperangan ya. Fahiya madaniyah. Li'annal jihad syuri'a bil Madinah wal maghazi innama waqa'at ba'dal hijrah. Karena jihad itu disyariatkannya ketika para sahabat sudah di Madinah. Belum ada jihad ketika di Mekah ya. Ya, belum diperintahkan untuk membalas perlakuan orang-orang kafir ketika di Mekah. Nah, ya, sampai turun ayat uzina lil ladina kafaru. Uzina lil ladina amanu. Baik. Kemudian mumayyizat al-madani minal mumayyizat al-uslubiyah. Dari sisi uslubnya, apa karakteristik atau ciri khasnya? Tulu aglabil ayat waswar fiha, waswar fihi. Nah, ini perbedaannya dengan madani ya. Kalau maki itu mayoritas ayatnya pendek-pendek. Kalau madani itu mayoritas ayatnya panjang-panjang. Yang kedua, al-uslub al-hadi wal ibarat al-layyinah. Uslubnya hadi, tenang. Ibaratnya layyin, lembut. Ya, kalimat yang dia pakai, wahai orang-orang yang beriman. Ya, lembut itu. Ya. Ya, kerjakanlah ini dan ini. Ya, lembut kalimat-kalimat yang dipakai. Ya, tapi kalau maki, wah tegas. Tidak, sekali-kali tidak. Ya, sungguhnya ya, Allah itu ini gitu. Wa minal mumayyizat al-maudu'iyah, ataupun dari sisi maudu'nya, aglabu maudu'atil madani fi tafsiril ahkam wa tasyri'at min ibadatin wa muamalat. Nah, mayoritas tema dari madani itu tafsir al-ahkam, perincian hukum-hukum dan pensyariatan ibadah-ibadah serta muamalah-muamalah. Nah, jadi nomor harus pahami begini ya. Awal pensyariatan ibadah itu kebanyakan di Mekah. Ya. Tapi perinciannya itu diajarin di Madinah. Nah, sehingga tata cara salat ketika para sahabat masih di Mekah itu berbeda dengan ketika mereka sudah di Madinah. Di Madinah itu versi sudah matangnya gitu. Ya, yang tadinya di Mekah mereka sholat cuma berapa waktu saja, ya, ketika sudah di Madinah sempurna 5 waktu. Muamalat juga begitu, artinya jual belinya, kemudian transaksi dan sebagainya, pernikahan, ya, dan sebagainya itu ya, diperinci oleh Allah ketika para sahabat sudah di Madinah. Wahudud, begitu juga hukuman-hukuman had-had, wa nizamul usrah, begitu juga nizam, ya, aturan-aturan dalam berkeluarga, aturan-aturan dalam rumah tangga. Yang kedua, mujadalatu ahlil kitab wa da'watihim ya ilal Islam wa iqamatil hujjaj alaihim. Mujadalah ahlil kitab. Mujadalah artinya ya mendebat. Mendebat ahlil kitab dan mengajak mereka kepada Islam serta menegakkan hujjah. Nah, ini biasanya ayat-ayat madani dia. Nah, yang ketiga, fadhul munafikin, ya, menyebutkan keburukan orang-orang munafik, wabayan awsafihim, menjelaskan sifat-sifat mereka, wat tahdzir minhum, dan wanti-wanti dari orang-orang munafik. Kemudian setelah kita mengetahui memayizat dhabi dan sebagainya, sekarang pertanyaannya apa sih pentingnya kita tahu ini maki, ini madani? Fawaidnya tentu banyak, ya.
Kalau kita ingin memahami Al-Quran dengan baik, optimal, maka pemahaman tentang ini ya harus ya, kita ketahui. Ya, apa faedah dari mengetahui ini maki atau ini madani? Yang pertama, ma'rifatun nasikh wal mansukh. Karena bisa kita tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh. Ya, kenapa? Li'annal qawla bin nasakh mabniun ala ma'rifatil mutaqaddim minal mutaakhir. Karena dalam pembahasan nasakh itu kita mengetahui mana yang menghapus dan mana yang dihapus itu dilihat dari mana yang lebih dulu dan mana yang datang belakangan. Ya. Nah, maka yang datang ya, yang datang lebih awal itu dihapus yang datang kemudiannya, begitu. Ya. Wal madani yansakh al makki lal aks. Nah, maka ayat-ayat yang turun di Madinah itu menghapus ayat-ayat yang turun di Mekah, gitu. Nggak kebaliknya. Ya, jadi sekarang gimana antum bisa tahu yang mana menghapus yang mana kalau nggak bisa membedakan yang mana madani, yang mana makki. Gitu. Baik. Kemudian yang kedua, ma'rifatus sahih minad dhaif minat tafsir wa tarjih bainal aqwal. Ini yang paling penting ini. Kalau yang pertama tadi zahir sekali. Yang kedua ini mengenali mana yang sahih dan mana yang dhaif dari penafsiran-penafsiran yang ada. Ya. Ya, serta bagaimana mentarjih ucapan-ucapan. Karena para ulama atau para sahabat ayatnya satu tapi penafsirannya beda-beda. Satu ayat itu kadang bisa 3-4 akwal di situ. Nah, sekarang dari 3-4 akwal ini yang mana kita pilih? Ya, kita lihat nanti kalau ayatnya Makki, ya, kemudian yang mentarjihnya adalah orang Makkah, itu kita pilih begitu. Dan seterusnya. Nah, qad yaqa'u fi ba'dil aqwal ma yushiru ila tafsiril murad bil Qur'anil makki bi hadatsin madaniyin yakunu hadzal hadatsal madani sahihan min jihati tafsir. Nah, perhatikan di sini. Terkadang ya, yaqa'u fi ba'dil aqwal, ada ucapan-ucapan penafsiran maksudnya ma yushiru ila tafsiril murad bil Qur'an al makki bi hadatsin madani. Ya, ucapan ini menunjukkan ya, penafsiran al-murad bil Qur'anil makki bi hadatsin madani. Ya, tafsir al-murad bil Qur'an. Maksud dari ayat Al-Qur'an ini, dia makki ayat ini. Tapi hadasnya mabni, hadasnya madani. Ya, hadas madani itu artinya ya kejadian penafsirannya itu di Madinah. Yakunu hadal hadas madaniyu sahihan min jihati tafsir. Lakin la yakunu sahihan min kauni huwal muradul awal ya alladhi nazalat min ajlihi al ayat. Nah, ayat-ayat yang turunnya di Mekah dulu kemudian ditafsirkan oleh para sahabat yang ada di Madinah. Ketika sudah di Madinah ini ya. Ya, ayat yang turun di Mekah, kemudian para sahabat sudah hijrah ke Madinah, sudah lama di Madinah, mereka tafsirkan lagi ayat yang di Mekah tadi. Nah, sekarang penafsiran mereka ini berselisih dengan penafsiran sahabat yang pertama kali menafsirkan ketika masih di Mekah. Nah, maka yang kita lihat yang mana di situ? Kedua-duanya adalah qaul yang sahih. Ya. Kedua-duanya adalah qaul yang sahih. Penafsiran sahabat yang Madinah sahih, penafsiran sahabat yang di Mekah dulu juga sahih. Nah, akan tetapi ya, yang kita harus kedepankan di sini adalah penafsiran yang awal. Penafsiran yang awal. Ya, kenapa? Karena tentu ya, orang yang hadir di tempat itu menyaksikan turunnya ayat itu yang lebih paham dengan murad dari ayat tersebut. Nah, baik. Masadir ma'rifatul makki wal madani itu dua saja hikmah dari diturunkannya atau dari hikmah dari kita mengetahui perbedaan makki dan madani. Ya, untuk lebih lengkapnya antum bisa lihat ke kitab-kitab yang dimaksud di situ, antum bisa lihat kitab ini juga nanti kan kita bahas di halaman 204 nanti pembahasan tentang nasih mansukh ya. Ya, atau antum buka kitab Al-Makki Al-Madani yang kita sebutkan tadi, Dr. Muhammad Asy-Syaikh tadi. Sekarang kita masuk ke Masadar Ma'rifat Al-Makki Al-Madani. Kalau kita ingin mengetahui ini Makki, ini Madani, kita kembali kemana? Merujuk kemana? Kita kan nggak bisa ngarang-ngarang kalau sekarang, karena para ulama sudah membuat kitabnya semua. Ada kitab-kitabnya. Nah, sekarang pertanyaan kemana kita cari kalau ingin mengetahui mana Makki dan Madani? Taqaddama annal asla fi ma'rifatil Makki wal Madani. Ya, sudah lewat tadi bahwasanya hukum asal untuk mengetahui mana Makki dan Madani
huwa nakal antari ke sahabah, secara nakal, ya, secara dalil, ya. Alladzina nazal al-Qur'an bainahum, yang mana Al-Qur'an itu turun di antara mereka. Taib. Lidza fa innal masadir al-asasiyata li ma'rifatil makki wal madani, maka sumber dasar utama untuk mengetahui makki dan madani itu adalah riwayat-riwayatnya para sahabat. Fi hadal bab au marwiyat talamidhi minat tabi'in, atau periwayatan-periwayatan para tabi'in. Waqad bada'a tadwinu dzalika mubakkiran fi asri tabi'in, fakana hadzal ilmu min awaili ulumil Qur'an. Maka para ulama sudah dari zaman dulu, di zaman tabi'in sudah ada ini. Ini di antara ilmu yang awal-awal dibuat ini berkaitan dengan ilmu ulumul Quran. Di antara ulumul Quran yang pertama kali disusun itu adalah tentang makki dan madani. Wa mimma tubi'a min mudawwanatil kal hikbah, kemudian di antara yang sudah dicetak dari karangan-karangan para ulama, ya, adalah kitab Tanzilul Quran li Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, beliau lihat tabi'in beliau, ya. Al-Imam Az-Zuhri, ya, ini kitab pertama, ya, yang bukan kitab yang pertama, ya, tapi kitab yang paling tua yang sampai kepada kita sekarang, membahas tentang Makki dan Madani. Ya, kitabnya Ibnu Syihab Az-Zuhri, atau dikenal dengan Al-Imam Az-Zuhri. Baik. Wa qad tataba'a tadwinu hadzal ilmi ba'da dzalika, kemudian para ulama pun, ya, berangsur-angsur menyusun kitab yang lain, ya, allati i'tanat bihi asnaf syatta min ahammiha. Di antara kitab-kitab tersebut yang pertama Kutubun Nasikh wal Mansukh, kitab-kitab tentang nasikh dan mansukh. Tadi kan kita sampaikan bahwasanya di antara faedah mengetahui makki dan madani adalah untuk mengetahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Maka di kitab-kitab tentang nasikh dan mansukh ya masuk juga pembahasan makki dan madani. Ya. Contohnya misalkan kitabnya Abu Ja'far An-Nahas. Ini yang paling masyhur ini. Abu Ja'far An-Nahas, beliau punya kitab judulnya An-Nasikh wal Mansukh. Ini kitab rujukan induk ini. Kemudian ada juga kitabnya Al-Makki bin Abi Thalib. Ya, kitab Al-Idah li Nasil Quran wa Mansukhi. Kemudian yang kedua, kitab-kitab tentang Addi'ail Quran. Addi'ail Quran nantinya jumlah. Addi artinya jumlah. Ai itu artinya ayat. Jumlah ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi ini fokus membahas tentang berapa jumlah ayat-ayat Al-Quran yang benar. Dan perselisihan para ulama dalamnya. Ya. Baik. Kitab yang paling masyhur dalam masalah ini adalah kitabnya Abu Umar Ad-Dani yang berjudul Al-Bayan fi Addi'ail Quran. Kemudian yang ketiga, kutub tafsir. Ada kitab tafsir, ya, kitab tafsirnya tabi'in, ya, tabi'in dan tabi'in, yang banyak menyebutkan tentang makki dan madani. Biasanya, ya, kitab-kitab tafsir yang kita dapati sekarang, semisal Ibnu Katsir yang masyhur gitu, ya, kata Syekh Utsaimin, itu jarang menyebutkan makki dan madani, kecuali memang itu dibutuhkan. Ya, kecuali kalau terjadi khilaf dan sebagainya. Ya, akan tetapi ada kitab tafsir yang banyak menyebutkan tentang ini makki, ini madani. Ya, contohnya adalah tafsirnya Muqatil. Ya, tafsirnya Muqatil bin Sulaiman dan tafsirnya Ibnu Athiyah. Nah, kemudian yang keempat, ba'du kutubi fadailil Quran, sebagian kitab tentang fadilah Al-Quran. Ya, fadailil Quran itu artinya ayat ini keutamanya ini, ayat ini keutamanya ini. Nah, itu namanya kutub fadailil Quran. Baik, misalkan kitabnya Ibnu Durais, Fadailul Quran wa ma unzila minal Quran bi Makkah wa ma unzila bil Madinah, ya, ulama abad kedua. Baik, kemudian yang kelima, Kutub Ulumil Quran Al-Jami'ah. Kitab Ulumul Quran Jami'ah. Jami'ah itu bukan kampus maksudnya, ya. Jami'ah itu artinya kitab yang mengumpulkan seluruh ulumul Quran yang ada. Contohnya kitab Al-Burhan, sudah kita pernah bahas di awal dulu, ya, karangan Az-Zarkashi. Kemudian Al-Itqan, karangan As-Suyuti. Nah, kemudian yang keenam, Al-Kutub Al-Mufradah fi hadzal ilm. Nah, yaitu kitab yang hanya fokus membahas makki dan madani saja. Nah, ini antum cari ini kitabnya, ya. Karena ini fokusnya ke situ, nggak kemana-mana. Jadi antum nggak perlu milah-milah. Oh, ini pembahasan bukan makki dan madani. Nggak, ini semua dari awal sampai akhir makki dan madani. Contohnya misalkan kitab Tanzilul Qurannya Az-Zuhri tadi. Tapi ini kalau antum baca agak susah memang karena kitab pertama kan. Lebih baik antum baca kitab-kitab yang di bawahnya. Wa minal kutub war-rasail jami'ah al-mu'asirah. Itu kitab-kitab rasail jami'iyah, itu artinya risalah-risalah kampus. Risalah kampus itu artinya bisa dia
ya skripsi, ya disertasi atau tesisnya gitu. Ya, al-mu'asirah, mu'asirah artinya ya yang modern. Contohnya kita sebutkan tadi al-makki wal madani fil Qur'anil Karim, dirasah ta'siliyah naqdiyah. Ya, dirasah ta'siliyah itu ya metodenya, metode dalam penelitiannya. Taksil dia metodenya. Naqdiyah, naqdiyah itu dirasah ta'siliyah itu bahasa kita itu kualitatif gitu kurang lebih. Ya, lisuar wal ayat min awalil Quran ila nihayati suratul Isra. Ya, tapi ini risalah yang ini hanya sampai surat Al-Isra saja. Ya, karangannya Dr. Abdul Razak Hussein Ahmad yang disebut tadi itu. Ya, ada 2 jilid di kitabnya. Kemudian kitab Tahrirul Qaul fi Suwar wal Ayat al-Makkiyah wal Madaniyah min awali suratil Kahfi ila akhir suratin Nas. Nah, kemudian pelengkap Tahrirul Qaul ya, ya fi Suwar wal Ayat al-Makkiyah wal Madaniyah min awali suratil Kahfi, dari awal surat Al-Kahfi sampai akhir surat An-Nas. Nah, ini pelengkap berarti untuk risalah yang pertama tadi. Ya, ini kalau yang ini karangannya Dr. Muhammad Ibn Abdul Aziz Al-Faleh. Baik. Ya, berarti bisa kita simpulkan bahwasanya ada 6 jenis kitab yang bisa kita cari kalau ingin mengetahui mana Makki dan Madani. Yang pertama kutubun nasiyah dan mansuh, yang kedua kutub ayat ayil Quran, ya, yang ketiga kutub tafsir, yang keempat kutub fadailil Quran, yang kelima kutub ulumil Quranil jamiah, yang keenam al-kutub al-mufradah fi hadzal ilm. Baik, teman-teman bisa cari ya di 6 jenis kitab ini. Tapi yang paling bagus adalah yang ke-6 karena itu yang spesifik hanya isinya tentang Makki dan Madani tok gitu. Baik. Maka Anda sangat anjurkan antum untuk ya setidaknya melihat gimana sih bentukan kitab-kitab yang kita sebutkan tadi, terutama Rasail Jami'iyah tadi, yaitu Al-Makki wal Madani fil Qur'anil Karim. Nah, baik. Ada ya akhwah, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya di halaman 42 kita akan ambil poin yang kelima yaitu asbabun nuzul ya. Ya, asbabun nuzul, nah, apa kaitannya dengan ilmu tafsir? Insyaallah taala akan kita bahas di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'la wa alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.